Halo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Kang Jin Hyuk ya guys ya. Dan sebelum kita memulai video ini lebih lanjut lagi, maka bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah ya guys ya. Oke lah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di part terakhir kemarin, Jin Hyuk yang mengutus para bawahannya akhirnya bisa mengalahkan para Jiangxi yang dipimpin oleh Mind Demon. Belum lagi MK Dead Knight juga dikerahkan sehingga musuh benar-benar terfagda. Setelah kejadian itu, Jin pun ikut rapat dengan para tetua dan elder sekte aliansi Murim. Di sana, Jin mengatakan kalau Samaja akan menyerang sebentar lagi dengan jumlah yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Jadi Jin berniat mengumpulkan semua musuh di satu tempat dan menghapuskan mereka semua dalam sekejap. Dia bilang dia bisa melakukan itu sendirian dengan para bawahannya, tapi Jin meminta kepada tetua masing-masing dari sekte untuk memberikan senjata pusaka sekte mereka dan membantu dalam sumber kekuatan yang bisa digunakan nantinya. Namun ternyata mendengarkan itu, ketua sekte sangat marah dan malahan mereka mengejek strategi Jin sebagai omong kosong belaga. Gak cuma itu, ketua dari sekte udang bahkan mengatakan kalau Jin yang mengalahkan Mind Demon dan para aliansi itu juga hanyalah omong kosong belaka karena memang gak ada bukti apapun. Yum Yung yang berada di depan Jin benar-benar langsung berkeringat dingin. Dia bilang dalam hati, Ketuaku mau hentikan. Kalau kau meneruskannya, kita semua akan mati di sini. Jin sendiri di belakang sana terlihat cukup marah, dan para elder itu pun bilang ke Yum Yung yang dari tadi diam, "Hei Yum Yung, bukankah kau berada di sana bersamanya? Apa dia benar-benar mengalahkan Mind Demon?" Mendengarkan itu, Jin bilang dalam hati dengan urat-urat kemarahannya, tadinya aku mau membiarkan mereka karena mereka berada di wilayah Master dan juga Teresa. Tapi kalian gak bisa menunggu untuk menusukku dari belakang ya sialan. Inilah alasan kenapa para bajingan ortodok ini harus dihajar agar menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Yum Yung sendiri yang dari tadi diam dan berkeringat dingin mulai mengingat perkataan para eldernya sebelum Jin sampai kemari sebelumnya. Ternyata para eldernya memang udah sepakat untuk enggak memberikan hadiah atas kemenangan Jin menghadapi Mind Demon seperti kesepakatan awal mereka. Mereka berencana untuk sama sekali nggak ingin memberikan pusaka sekte mereka kepada Jin apapun ceritanya, sehingga ya seperti yang kita lihat sekarang, mereka menggunakan berbagai cara untuk memutarbalikkan keadaan. Dan Yum Yung sebelumnya diminta untuk diam aja juga mengikuti permainan mereka. Tapi tiba-tiba Yum Yung berteriak di depan para elder dan dia bilang, "Cukup semuanya, hentikan! Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, Tuan Muda Kang Jin Hyuk ini mengalahkan Mind Demon dan aliansinya juga para Jiangxi tersebut. Dan gak hanya itu, dia juga membantu para penduduk dataran tengah yang kelaparan secara langsung. Saat kita di sini hanya saling bertengkar mengenai siapa yang menerima kerugian yang paling besar. Jadinya tanpa diragukan lagi, Kang Jin Hyuk inilah orang yang akan memimpin dataran tengah ini untuk menuju kemenangan dalam perang kali ini. Jadi tolonglah kerjasamanya para senior dari aliansi Murim." Setelah itu tentu para tetua aliansi nggak ada alasan lain untuk nggak memberikan hadiah pusaka mereka kepada Jin Hyuk karena memang itu udah disepakati sebelumnya. Saat ini Jin terlihat duduk santai di depan harta pusaka tersebut. Ya, amarahnya kini udah mereda karena tindakan dari Yum Yung sebelumnya. Kalau enggak, akan ada kegemparan tentunya karena Jin sebelumnya mau memberikan mereka pelajaran. Tapi walaupun begitu, Jin sedikit penasaran kenapa Yum Yung ini sampai mau menempatkan dirinya berlawanan dengan para pemimpin Murim. Apa karena dia memiliki video memakan dagingnya? Sepertinya sih bukan itu alasannya. Jin gak mau terlalu memikirkannya juga untuk sekarang karena memang ini bukan hal yang buruk melainkan hal yang sangat bagus. Jin pun ngelihat satu persatu harta yang berada di depannya, dari pedang, baju sampai pil pusaka milik masing-masing sekte dengan status yang cukup hebat tentunya. Tapi Jin mengambil salah satu item bernama Bracelet of Return dan dia pun bilang untuk sekarang ini dia
item yang paling penting. Terlihat dari penjelasan item tersebut mengatakan kalau dia memiliki efek yang bisa membuat gate yang terhubung dengan dunia lain dengan syarat tertentu. Wah, apakah yang akan Jin Hyuk rencanakan sebenarnya? Dalam hati Jin, dia bilang, dengan item ini persiapanku untuk menghadapi Samaja hampir selesai. Gak berselang lama, Yusong datang dan dia bilang dengan sinisnya, sekali lagi sepertinya kau berhasil merampok item dari penghuni tower ya. Sambil tersenyum Jin bilang, merampok mana ada. Siapapun pasti tahu kalau ini merupakan pertukaran yang setara, bukan? Jin mengambil sebuah pedang pusaka milik sekte Plum Blossom dan memberikannya kepada Yusong. Dari penjelasan item dikatakan bahwa pedang Plum Blossom ini merupakan harta di antara harta yang lain dan ditempa menggunakan Frost Iron. Mendapatkan pedang yang sangat hebat itu, Yusong mulai berkeringat deras di wajahnya dan dia bilang, kau sebenarnya mau menyuruhku melakukan apa sampai memberikan item harta ini? Jin tertawa cekikikan sambil ngejawab, kenapa kau berasumsi aku menginginkan sesuatu? Kita kan dekat tuh. Aku hanya ingin memberikannya kepadamu kok. Keesokan harinya, setiap orang dari berbagai background mulai bergerak secara bersamaan dengan tujuan yang berbeda-beda pula. Ada yang mau menunjukkan kesetiaan mereka, ada yang mau melindungi dataran tengah dari Ancient Being atau makhluk kuno. Namun Jin bergerak kali ini adalah untuk memenuhi janjinya kepada seseorang. Terlihat Yusong dan Jin berjalan di area pegunungan yang membuat Yusong pun nanya, "Oi Jin Hyuk, semua orang bergerak untuk melindungi Loyang. Jadi sebenarnya apa rencanamu membawa kami kemari?" Jin tersenyum dan dia bilang, "Kau terlalu curigaan bro." "Baiklah, jadi bukankah kalian belum saling berkenalan?" kata Jin yang berhenti di depan seseorang. "Jadi biar ku perkenalkan, dia adalah Nine Heaven Demon dari kultus Heavenly Demon Divine, Baik Ilha," kata Jin kepada Yusong. Dengan berkeringat Yusong pun bilang, sang Heavenly Demon kah?" Tapi Jin langsung memotong dan dia bilang, "Yap, benar. Tapi kau nggak bisa merasakan mana apapun darinya, bukan? Dia udah menghabiskan seluruh True Essence Ki-nya. Oleh sebab itu, kita yang berada di sini sekarang saat ini akan membantunya memulihkan seluruh Ki miliknya." Jin mulai menulis bahasa kuno di tanah melingkar dari tempat Baik Ilha berdiri. Jin menjelaskan, "Aku akan menggunakan barrier untuk membentuk ruang mana. Dan ketika mana yang menyebar di udara nantinya akan diserap masuk ke dalam tubuhmu, Paman Baik Ilha. Yang perlu kau lakukan saat itu adalah duduk dalam postur breath circulation dan jangan sampai berhenti melakukannya walaupun apa yang kau lihat di depan nanti begitu menarik. Mengerti?" Baik Ilha menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Tapi tiba-tiba raut wajahnya berubah kaget ketika beberapa orang datang mendekatinya. Dan ternyata itu adalah Dark Emperor, juga Soul Casing Sayong, juga ada Wolyong di sana. Sambil tersenyum dan memberikan hormat, Dark Emperor pun bilang, "Kukira aku gak akan pernah lagi bisa melihatmu. Tapi ternyata saat ini aku sekali lagi bisa bertemu dengan Supreme One. Pria tua ini sungguh bahagia." Dark Emperor terbatuk-batuk cukup keras setelah mengatakan itu dan ngebuat Heavenly Demon khawatir menanyakan keadaannya. Wolyong pun menjelaskan kalau baru-baru ini Dark Emperor melawan Yaksha dan juga sama aja lalu memaksakan tubuhnya memberikan kerusakan yang parah bagi tubuhnya sendiri. Casing Sayong pun menimpali dan bilang, "Baik Ilha, apa kau sekarang mengerti seberapa besar penderitaan dari Dark Emperor karena kepergianmu itu? Tapi saat ini kami di sini untuk memastikan kalau kau bisa bertanggung jawab sampai akhir." Tiba-tiba notif mengatakan 10 Star Barrier Ether Territory aktif. Jin pun bilang, "Baiklah semuanya, persiapan telah selesai. Jadi kalian berdua, Dark Emperor dan Soul Casing Sayong, mulailah berduel dan memulihkan Ki milik Heavenly Demon." Berbarengan dengan dimulainya pertarungan antara Dark Emperor juga Casing Sayong, maka Heavenly Demon Baik Ilha juga langsung berada di dalam mode Ki Circulation-nya. Serangan dahsyat antara pertarungan kedua master itu memancar kemana-mana dan saling bertabrakan. Notif mengatakan energi Yin dan Yang saling bertabrakan sehingga energi ether yang besar terpancarkan di udara. Karena efek dari barrier, maka energi ether diserap oleh sasaran.
Jin Hyuk pun bilang dalam hati, Master mungkin memaksakan diri dalam keadaannya itu, tapi ku yakin Wolyong akan merawatnya nanti. Jadi udah saatnya bagiku untuk pergi sebentar saat ini dan menyalin Heavenly Demon Divine Art. Sambil Jin menempelkan tangannya ke belakang tubuh Baik Ilha, maka Notif pun mengatakan memasuki special condition, memasuki ingatan Baik Ilha. Interaksi nggak dapat dilakukan dan pengamatan dalam bentuk roh. Jin ngeliat di sekitar dan dia bilang tempat ini berada di dalam barrier pribadi seseorang kah. Dia ngeliat ke bawah dan ngeliat Baik Ilha sedang bertarung. Lalu ketika dia ngeliat lawannya, Jin mulai berkeringat dan dia bilang, lawannya, hah? Ancient Being Subningrat. Meski tubuhnya itu adalah tubuh yang disederhanakan karena turun ke lantai middle, tapi keberadaannya aja udah cukup untuk menekan ruang dan waktu dengan kekuatannya yang luar biasa. Aku selalu penasaran sebelumnya kenapa bisa seorang Heavenly Demon kehabisan True Essence Ki-nya. Jadi dia menghabiskan seluruh Essence Ki ketika ngelawan Ancient Being kah? Jin langsung meluncur dengan deras ke arah pertarungan mereka berdua. Terlihat Baik Ilha ngeluarin skill bernama Heavenly Demon Divine Art First Form Manifesting Dragon Arrival. Serangan dari Baik Ilha dapat dihempaskan dengan sangat mudah oleh Subningrat. Dan Jin pun bilang dalam hati, memang aku nggak pernah mengira bisa ngelihat Ancient Being sedekat ini, tapi aku harus fokus. Bukan itu yang terpenting saat ini. Yang terpenting saat ini adalah Heavenly Demon Divine Art. Aku harus mengamati setiap pergerakan yang Baik Ilha lakukan sedetail mungkin untuk meningkatkan pemahamanku terhadap tekniknya. Notif mulai mengatakan, pemahaman Anda atas Heavenly Demon Divine Art meningkat. Sedangkan di tempat yang berbeda, di Loyang, pasukan aliansi Murim dan pasukan dari bawahannya Jin Hyuk udah bersiap menunggu kedatangan dari invasi Jiangxi Samaja. Di sisi lain juga terlihat Dark Emperor juga Soul Casing Sayeong terus berduel sekuat tenaga sehingga mana ether yang terpancarkan terus diserap oleh Baik Ilha di dalam barriernya itu. Yusong yang ngelihat pertarungan mereka bilang dalam hatinya, jadi ini Soul Casing Sword Art milik Master. Akan kupastikan teknik tersebut akan menjadi milikku. Jin sendiri saat ini masih berada di dalam ingatan Baik Ilha yang terus bertarung melawan Ancient Being. Pemahamannya terhadap teknik-teknik dari Heavenly Demon Divine Art terus meningkat dengan pesat. Terlihat Baik Ilha ngeluarin skill besarnya, di mana itu adalah Heavenly Demon Divine Art 6 Form Demon Annihilation Blade. Tapi serangan tersebut masih saja bisa ditahan dengan mudah oleh si Subningrat, bahkan sambil tersenyum kecil. Dalam hati Jin bilang, Heavenly Demon Divine Art milik Baik Ilha memang hebat, tapi tekniknya itu masih belum cukup untuk menghadapi Ancient Being. Jadi apakah ini akhirnya? Terlihat Baik Ilha terduduk berlutut di depan Subningrat dengan menompang pedangnya yang menancap di tanah. Ngelihat itu Subningrat pun bilang, jadi hanya sampai di sini saja kah manusia? Aku tahu kau memilikinya, Holy Relic terkutuk yang membuatmu bisa memasuki wilayahku ini. Aku datang untuk mengambilnya sendiri. Baik Ilha pun ngeluarin sebuah item dan dia bilang, apa ini yang kau maksud? Sebuah item bernama Crown of Tyranny. Dan ngeliat itu juga Jin benar-benar kaget dan dia bilang dalam hati, hah? Crown of Tyranny, salah satu dari 7 crown yang diperlukan untuk menantang lantai ke-50. Dan selama ini ternyata relik itu berada di tangan Baik Ilha. Sambil tersenyum, Subningrat pun bilang, jadi kau memang memilikinya ya? Jadi ini adalah kekalahanmu. Berikan item itu kepadaku dan matilah dengan tenang. Baik Ilha berdiri dan ngejawab, jika relik ini jatuh ke tanganmu saat ini, maka suatu hari nanti siapa yang bisa menghentikanmu? Mother of Black God Subningrat. Jadi dengan sisa-sisa kekuatanku akan kupastikan kau nggak akan pernah bisa menemukannya. Baik Ilha dengan seluruh kekuatannya dia mengerahkan ki sebesar mungkin lalu melemparkan relik itu sampai menembus dimensi. Dengan itu pula Baik Ilha kehabisan seluruh essence ki-nya. Ngelihat apa yang dia lakukan, Subningrat sangat kaget. Sedangkan Jin sendiri juga sama kagetnya. Jin bilang, aku harus mengejarnya dan ngelihat kemana crown itu akan terjatuh. Relik itu melesat dengan sangat kuat dan menembus barrier pribadi milik Subningrat lalu meninggalkan lantai. Di saat yang sama Jin juga terus mengikuti jalur terbang relik itu. Maka reka ulang dari ingatan Baik Ilha pun akan segera berakhir.
Kita berpindah sebentar ke Loyang. Saat ini terlihat pasukan Heavenly Demon yang dipimpin oleh muridnya Mind Demon bernama Red Demon udah sampai. Jiangxi yang dipimpin oleh mereka juga sungguh bombastis. Jumlahnya yang banyak seakan menutupi Khatulistiwa. Ngelihat itu, para aliansi Murim agak sedikit gentar karena kalah jumlah. Tapi dengan provokasi dari T-Bone yang membawa Mecha Dan Knight, ngebuat para aliansi menyerang bersama-sama karena nggak mau dianggap sebagai pengejut. Namun tiba-tiba dari atas mereka muncul sesuatu yang nggak terlihat. Dari mananya, kata T-Bone itu mirip dengan mana Kang Jin Hyuk. Wah, apa yang terjadi kita akan tahu nantinya. Jin sendiri akhirnya keluar dari ingatan Baik Ilha dan dia ngelihat pertarungan Dark Emperor juga sayung sejenak. Namun tiba-tiba Dark Emperor berhenti sambil terbatuk-batuk darah. Dia terlalu memaksakan dirinya. Namun walaupun begitu, Dark Emperor tetap mau kembali bertarung sampai Isenski milik Heavenly Demon setidaknya kembali. Jin mendekati Dark Emperor dan dia bilang, "Hey Master, omong kosong apa itu? Kami udah susah payah menyelamatkanmu dan sekarang kau mau menyia-nyiakannya." Jin Hyuk ngelihat ke arah Yusong dan dia bilang, akhirnya datang ya hari dimana aku mengatakannya sendiri. Hei Chun Yusong, maju, kita akan bekerja sama untuk mengisi ulang ether yang kurang. Ini adalah duel. Mari kulihat seberapa banyak perkembanganmu saat ini." Yusong tersenyum dan dia langsung menarik pedangnya sambil bilang, "Memang itu yang kutunggu dari tadi." Duel pun terjadi. Jin menggunakan teknik Heavenly Demon Emperor Art, sedangkan Yusong menggunakan Soul Casing Sword Art. Bentrokan Yin dan Yang sama seperti sebelumnya, yang berlawanan terus mengisi kekurangan ether dari Heavenly Demon. Semakin waktu berjalan dalam duel tersebut, maka ether yang terkumpul juga terserap semakin banyak. Sampai akhirnya sebuah ledakan terjadi di depan mereka dan Baik Ilha terlihat sedang berdiri. Notif mengatakan True Isenski milik Baik Ilha kembali dan sedang dipulihkan. Sedangkan di hadapan Jin saat ini juga muncul sebuah notif yang mengatakan penyelesaian syarat dari menyalin skill dari Baik Ilha. Anda berhasil menyalin Heavenly Demon Divine Art dan berdasarkan pemahaman Anda yang tinggi, maka skill rank dari Heavenly Demon Divine Art sedang disesuaikan. Anda berhasil mendapatkan skill Heavenly Demon Divine Art 10 star dengan tingkat kesulitan triple S. Jin yang ngelihat notif tersebut tentu sangat kaget dan dia bilang, 10 star, gokil dah. Aku pernah mendapatkan versi Heavenly Demon Divine Art dulunya, tapi nggak pernah mendapatkan rank setinggi ini. Baik Ilha mendekati Jin dan menundukkan kepalanya sambil berterima kasih. Tentu ngelihat itu ngebuat Demon Emperor benar-benar kaget, karena ini pertama kalinya selama dia hidup dia ngelihat Demon Lord menundukkan kepalanya kepada orang lain. Itu merupakan penghormatan tertinggi dari Demon Lord kepada Jin. "Aku bangga padamu muridku," kata Demon Emperor dalam hatinya. Tapi Jin menjawab santai, "Jangan terlalu tersentuh paman baik. Masih ada banyak hal yang harus kita lakukan loh." Baik Ilha pun mendekati Demon Emperor dan dia bilang, "Dia memang sesombong yang pernah kau katakan." Si Demon Emperor cuma ketawa-ketawa cengengesan aja di depan Demonar. Dalam hati Jin bilang, "Aku udah tahu kemana Crown of Tyranny yang kau lemparkan sebelumnya berada." Tiba-tiba sebuah serangan petir yang sangat dahsyat langsung menyerang mereka dari langit. Tapi dengan respon yang sangat cepat, Jin langsung mengaktifkan barrier dengan insan dan menahan serangan tersebut seutuhnya. Seseorang muncul dari langit dan dia bilang, "Dari ribuan mil jaraknya aku bisa merasakannya." Wah, lama nggak bertemu Demon Lord. Bagaimana kabarmu? Terlihat sama aja muncul di hadapan mereka mengendarai sesuatu yang ngebuat semua orang benar-benar kaget luar biasa. Ya selain Jin sih, karena sepertinya dia memang udah memprediksikan hal tersebut terjadi. Yap, sama aja datang bersama salah satu dari 4 Guardian Beast. Dan yang kali ini dibawa adalah Blue Dragon. Dengan keringat di wajahnya, Baik Ilha bilang, "Tapi harusnya dia disegel bukan? Bagaimana bisa kau mendapatkan Guardian Beast tersebut?" Sama aja turun ke tanah dan dia ngejawab, "Semua itu karenamu Baik Ilha. Karena kecerobohanmu saat melawan Yaksa sebelumnya, aku jadi bisa mempelajari cara untuk membangkitkan Blue Dragon. Tapi saat ini terlihat Blue Dragon masih mencoba melawan kekangan dan perintah dari Samaja. Ya walaupun begitu, Samaja langsung mengaktifkan skill Solitude in Min of the Chaos. Dia mengendalikan pikiran Blue Dragon dan membuatnya patuh. Dengan wajah panik, Baik Ilha bilang, "Semuanya berlindung. Sekarang ini aku gak punya cukup energi untuk menghentikan Blue Dragon."
Jin pun maju ke depan dan dia bilang, "Ayolah paman, kau kira aku akan mengandalkan kekuatanmu yang baru aja pulih itu? Kalian nonton aja dari belakang dengan santai." Jin mendekati Samaja dan dia bilang, "Hah, dari dulu kau selalu sama ya, mencari cara untuk mengendalikan 4 dari Guardian Beast. Dan tentu kali ini pun tanpa pengecualian." Dengan keheranan Samaja ngejawab, "Hah? Selalu? Apa yang kau katakan, geblek?" Sambil ngeluarin item bernama Bracelet of Return, Jin pun bilang, "Kalau ku kasih tahu nanti nggak seru loh." Dengan menggunakan kode rahasia bahasa kuno, Jin mengaktifkan bracelet tersebut. Dan sambil tersenyum, Jin pun bilang, "Ayo kita cari tahu sama-sama." Notif muncul dan bilang, "Menghubungkan ke dunia lain yang dipilih." Oke, kita sedikit flashback. Seperti yang kita tahu sebelumnya, Goguma yang versi kecil ini kalah waktu ngelawan Yaksa. Dia terlihat murung dan patah semangat. Ya wajar sih, sebagai seorang ancient species yang memiliki harga diri yang tinggi, sebuah kekalahan menjadi pukulan yang besar baginya. Jadi saat ini ketika Goguma lagi enak-enakan tidur di kasurnya, tiba-tiba dia dipanggil oleh sesuatu. Dan sambil tersenyum, Jin pun bilang, "Ada banyak cara untuk mengatasi trauma akibat kekalahan, tapi yang paling efektif adalah merasakan sebuah kemenangan yang mutlak, bukan?" Notif muncul dan bilang, "Menunjukkan dimensi alternatif sebagai sumber pasokan mana, menghubungkan ke dimensi Endless Mana Forest." Seiring dengan munculnya sesuatu dari balik gate dimensi yang terbuka, orang-orang mulai berkeringat dingin sambil tersenyum. Dan Yusong juga bilang, "Sialan dia, ada aja yang dia lakukan, geblek." Notif lanjutan muncul di hadapan semua orang yang mengatakan, Ancient Species Goguma telah turun, memanifestasikan wujud paling sempurna dengan menggunakan pasokan mana. Ngelihat itu sama aja yang paling kaget dan keringat yang deras mulai membanjiri wajahnya. Wah, apakah yang terjadi selanjutnya? Nantikan terus alur cerita Genyuk ini hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.